Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, biar hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kita nyanyikan sekali lagi, Bapak Ibu, Bapa surgawi. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, biar hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, biar hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur terima kasih bagi-Mu Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh indah ya Bapa persekutuan kami di malam hari ini melalui pelayanan Zoom kami seministri di malam hari ini. Tuhan, kami dari berbagai tempat telah dikumpulkan oleh kasih Tuhan, sehingga kami bersama-sama bisa menaikkan puji-pujian untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan di malam hari ini. Setelah satu hari penuh ya Bapa, kami bersyukur atas penyertaan kasih Tuhan di dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan kami semua. Engkau telah memberkati kami semua dan memberikan kesehatan yang baik bagi kami pribadi, buat keluarga, dan juga semua saudara-saudara kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan malam ini kami tetap bisa bersama-sama saling mendoakan, saling mendukung di dalam kasih Tuhan. Dan kami juga secara khusus ya Tuhan berdoa dan mendoakan ya Tuhan saudara kami, Ibu Pendeta Christine yang malam hari ini bergabung dengan kami, yang saat ini posisi sedang melayani di Prancis, di Eropa sekitarnya. Kami mendoakan pelayanannya, Tuhan yang memberkati senantiasa, baik keluarganya juga Tuhan yang memberkati. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus, malam hari ini kami bisa bersama-sama juga dengan saudara kami, Bapak Andi Marbun. Terima kasih atas berkat dan pertolongan-Mu kepadanya. Engkau berikan terus hikmat dari surga, kekuatan, dan juga pertolongan yang senantiasa bijaksana di dalam mengatur segala pelayanan dan pekerjaannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan malam hari ini kami bisa bertemu kembali dengan segala kesetiaan daripada Tuhan.
kepada saudara kami, Bapak John Kay. Kami terus mendoakan beliau, ya Tuhan, Kau berkati, berikan kesehatan yang baik dan juga segala sesuatu yang terbaik bagi keluarganya. Senantiasa Tuhan berikan hikmat dari surga untuk beliau dapat bijaksana untuk menjalani kehidupan di dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami juga, kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk Bapak Michael, kami doakan juga. Engkau memberkati beliau Tuhan, senantiasa berikan pencerahan dari Tuhan, dari firman-Mu, supaya beliau dapat menjalani kehidupannya, tetap takut akan Tuhan, dan segala yang terbaik dari Tuhan berlaku atas kehidupannya. Bapa di dalam surga, Yesus Kristus Tuhan kami. Begitu saudara-saudara kami Tuhan yang hadir pada Zoom meeting pada malam hari ini, kami tidak dapat menyebutkan satu persatu yang sudah hadir di sini Tuhan. Kami bawa di dalam doa, hamba berdoa untuk mereka semuanya. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, selalu menjaga kehidupan mereka dengan kasih Tuhan yang sempurna, memberikan kerinduan yang besar untuk datang kepada Tuhan, kepada firman-Mu ya Bapa. Biarlah pengenalan akan kasih Kristus mendatangkan terus kekuatan baru, damai sejahtera, dan menghadapi segala persoalan hidup. Kami doakan saudara-saudara kami semua yang tergabung pada malam hari ini, Engkau yang memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa. Bahkan kami Tuhan mendoakan untuk bangsa dan negara kami, negara Republik Indonesia ini. Tuhan memberkati dan Tuhan yang menyertai pemerintah kami untuk bisa melakukan segala tugas mereka, secara khusus di dalam tugas melawan COVID-19. Biarlah disempurnakan bangsa dan negara kami ini Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Biar bangsa kami dapat membangun kembali Tuhan, negeri ini menjadi negeri yang makmur. Biarlah Tuhan Yesus kami diberikan juga kesempatan yang leluasa memberitakan Injil kasih karunia Allah. Biar banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Kristus. Dan juga semua anak-anak Tuhan, orang-orang kudus-Mu dimanapun berada, bergairah untuk menyampaikan berita keselamatan, damai sejahtera bagi umat manusia, melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, menyelamatkan setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah ucapan syukur kami, doa kami, yang kami naikkan kepadamu, melalui satu nama, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan langsung share screen saja, akan berbagi di layar untuk materi diskusi kita pada malam hari ini, ya. Nah, sekali lagi saya mohon izin untuk saya mute sementara supaya nanti dalam pemaparan saya bisa terdengar dengan jelas suara saya oleh Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Baik. Nah, di layar sudah tertera, sudah terpancar sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah bagian yang kedua, siapakah orang-orang pilihan Allah. Bagian yang kedua setelah minggu lalu kita bagian yang pertama hari Kamis yang lalu, ya Bapak Ibu Saudara. Hari ini hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021. Ya, saya langsung saja masuk kepada bagian awal di pendahuluan ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa Allah memilih untuk sebuah tugas panggilan. Ini ada yang terlewatkan. Ya, oke, baik. Ya, Allah memilih untuk sebuah tugas panggilan. Ini kita peroleh penjelasan ini yang lebih detail pada hari Kamis yang lalu di sesi pembahasan yang pertama. Ya, topik yang sama ini telah kita diskusikan bahwa konsep pemilihan Allah atas orang-orang percaya adalah bukan terkait dengan menentukan keselamatan seseorang,
Ya, jadi di dalam Alkitab kita temukan konsep pemilihan itu bukan terkait pada menentukan siapa yang akan masuk surga, siapa yang masuk neraka, siapa yang diselamatkan, siapa yang tidak diselamatkan. Allah tidak melakukan kehendaknya seperti itu, ya. Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Tetapi lebih kepada konsep pemilihan itu di dalam Alkitab adalah kepada fungsi atau tugas daripada orang yang sudah diselamatkan untuk melayani. Ya, jadi itu pemilihan Allah itu adalah untuk suatu tugas panggilan melakukan pelayanan yang sudah ditentukan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya dan rencananya sesudah seseorang atau sekelompok orang telah diselamatkan. Ya, jadi karena Allah itu mempunyai tujuan atas seseorang, atas keselamatan seseorang, atas keselamatan kita. Allah punya tujuan tentunya. Kita bukan diselamatkan untuk menjadi sia-sia atau untuk menjadi orang yang melakukan keinginan kita sendiri, tentunya tidak. Ya, tetapi untuk melakukan kehendak Allah. Maka Allah itu, Tuhan itu menentukan tentunya dari semula untuk siapa yang percaya harus melakukan apa, ya. Jadi ada satu tugas yang ditentukan oleh Allah untuk orang-orang yang sudah diselamatkan itu, untuk melakukan apa, ya, dan sebagai apa tugasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu kita juga sudah melihat bahwa ayat-ayat firman Tuhan yang sering disalahartikan, bahkan kadang dipaksakan oleh orang-orang yang mungkin karena kurang memahami, mereka jadikan itu sebagai dasar untuk mengajarkan bahwa berdasarkan kedaulatan Allah, Allah menentukan keselamatan seseorang untuk masuk surga, ya. Dan padahal Bapak Ibu Saudara, kita melihat ayat-ayat itu, firman Tuhan itu jelas-jelas itu menggambarkan atau menegaskan kepada lebih kepada tugas panggilan melayani, ya, seperti yang kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 5 ayat 16. Saya tidak share screen di ayat firman Tuhan Yohanes 15 ayat 16 ini, tetapi saya akan membacakan saja langsung dari Alkitab yang ada di tangan saya. Ya, Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Dikatakan begini, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Ya, jadi jelas sekali di sini Bapak Ibu Saudara, Yesus memilih ke-12 murid Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan yang lainnya. Dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, bukan murid-murid itu yang memilih mereka, memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih mereka. Tapi untuk apa mereka dipilih, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan di situ tadi, dan aku telah menetapkan kamu, ya. Aku telah memilih kamu, menentukan mereka. Tuhan sudah memilih mereka 12 rasul supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya, jadi ini untuk menghasilkan buah-buah pelayanan melalui firman Tuhan, firman yang mereka sampaikan Injil Kerajaan kepada bangsa Israel. Melalui pelayanan mereka memperoleh buah-buah untuk keselamatan daripada bangsa itu, bangsa pilihan bangsa Israel. Nah, itu misalnya contoh ya yang kadang salah pahami atau kurang dipahami, ya, dan sering dijadikan bahwa ini adalah bukti bahwa Tuhan sudah menentukan orang-orang pilihan. Tetapi sekali lagi ini bukan untuk menentukan 12 rasul itu diselamatkan, tetapi karena mereka sudah diselamatkan, Tuhan menentukan mereka untuk pergi melayani supaya menghasilkan buah. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, kita juga telah melihat
dan membaca ayat-ayat firman Tuhan yang secara gamblang dipahami, ya, di mana menekankan ayat-ayat firman Tuhan itu menekankan bahwa untuk memperoleh keselamatan ke surga, ya, keselamatan hidup yang kekal, kepada setiap orang kepada setiap orang Allah sifatnya selalu menawarkan, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi menawarkan, bukan menentukan, ya. Seperti kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, secara sekilas saya akan membacakan. Yohanes 3 ayat 16 ini sudah terbiasa di pendengaran kita, bahkan barangkali kita sudah hafal mati ayat firman Tuhan ini. Yohanes 3 ayatnya yang ke-6. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ya, siapa saja yang percaya kepadanya, tidak ditentukan, ya, berapa orang, siapa saja, dari bangsa mana saja, ya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu satu, Bapak Ibu Saudara. Kemudian bisa kita lihat juga di dalam Kisah Para Rasul 16. Kalau Yohanes 3 ayat 16 tadi disampaikan pada masa Yesus sebelum mati disalibkan, menebus segala dosa umat manusia. Sekarang kita lihat sesudah Yesus mati disalibkan dan sudah naik ke surga. Ini di Kisah Para Rasul 16 melalui Rasul Paulus. Ini adalah yang terjadi di penjara Filipi, ya. Kita lihat di ayatnya yang ke-30 dan 31. Dikatakan begini. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ditanyakan oleh kepala penjara Filipi ini. Apakah yang harus kuperbuat supaya aku selamat atau supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Itu pertanyaannya kepada Paulus dan Silas. Lalu jawabannya apa? Di ayatnya yang ke-31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini kan satu penawaran. Diajak untuk percaya, dipanggil untuk percaya, ya. Dan engkau akan selamat, dan engkau dan seisi rumahmu. Jadi itu sudah sangat jelas sekali, Bapak Ibu Saudara, bahwa ini adalah sifatnya sebuah penawaran kepada semua orang yang menginginkan diselamatkan. Itu adalah mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan binasa, ya. Yang tidak percaya akan dihukum. Itu jelas. Jadi itu bersifat penawaran kepada semua orang. Tidak ada di situ penentuan untuk seseorang diselamatkan atau beroleh hidup yang kekal, kecuali mereka mau percaya, baru mereka mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang saya mengajak kita untuk melihat aspek lain daripada pemilihan Allah atas orang-orang percaya, yang nyata-nyata bahwa kalimat atau kata-kata pemilihan terhadap orang-orang percaya itu ada di dalam Alkitab, ya, ada dalam firman Tuhan. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk melihatnya terlebih dahulu di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ya, Efesus yang pertama itu, ya. Jadi di layar itu tertera Efesus 1 sampai 5, begitu ya. Maksudnya adalah sebetulnya Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 5. Nah, ini Efesus 1 ayat 1 sampai 5. Tapi saya akan membacakan dengan cepat saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, boleh mengikutinya, ya. Ayat 1, Efesus 1, mulai dari ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus yang oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 4 mulai kita perhatikan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini dicatat kata-kata ini, kalimat ini. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya, sampai di situ dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu kalimat tadi yang perlu mendapatkan penjelasan yang lebih detail. Malam hari ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu di ayatnya yang keempat, ya, terkait dengan pemilihan. Dikatakan sebab di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, nah ini yang penting akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Caranya bagaimana? Sementara kita sebelum dunia dijadikan, kita belum percaya. Kita belum mendengar Injil. Kita belum mengenal Yesus. Ya. Jadi bagaimana kita bisa dipilih dan diselamatkan sebelum dunia dijadikan sementara kita belum percaya? Alkitab mengatakan setiap orang yang percayalah yang diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi di sini dikatakan Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi mana yang benar? Seseorang diselamatkan karena percaya atau karena dia ditentukan, sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Sekalipun itu dikatakan berdasarkan kedaulatan Allah, ya. Oleh beberapa orang menganggap demikian, bahwa karena Allah berdaulat, Allah menentukan segala sesuatu, maka siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan binasa, itu Allah sendiri yang menentukan. Nah, ayat ini yang sering disalahpahami Bapak Ibu Saudara. Ya, hari Kamis yang lalu saya sudah sampaikan ada dua golongan aliran pemikiran teologi tertentu yang kontras, yang berbeda, ya, tentang doktrin pemilihan ini. Ya, tapi kita sudah lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab sendiri. Dan saya akan jelaskan lebih lanjut Bapak Ibu Saudara. Nah, di ayatnya yang ke-9 kita akan melihat menjadi terang apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini, ya, tentunya oleh inspirasi daripada Roh Kudus kepadanya. Paulus menuliskan firman Tuhan ini, bahwa di ayat 9 dikatakan sebab Ia yang telah menyatakan rahasia kehendaknya, ya, Allah yang telah menyatakan rahasia kehendaknya. Jadi ada rahasia kehendak Allah kepada kita dinyatakan sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus Yesus. Nah, jadi penetapan ini bukanlah penetapan siapa yang percaya dan siapa yang tidak percaya. Ya, bukan penetapan siapa yang masuk surga dan siapa yang binasa. Tidak, tapi penetapan bahwa di dalam Kristus Allah Bapa punya rencana. Amin. Ini yang luar biasa. Rencananya ini yang perlu kita pahami dengan baik. Ya, jadi ada maksud daripada rencana Allah yang telah ditetapkan di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi bukan siapa yang percaya ditetapkan, ya, tetapi di dalam Yesus Kristus Allah punya rencana yang sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Ya, apa rencana yang sudah ditetapkan itu? Nah, di dalam Efesus 1 ayat 22 dan 23, masih di pasal yang sama, kitab Efesus ini Bapak Ibu Saudara, itu akan kita baca dengan terang benderang di ayat 22 dan 23, ya.
Dikatakan, dan segala sesuatu yang telah diletakkan oleh Allah di bawah kaki Kristus, ya, dan dia telah diberikannya. Siapa dia? Yesus Kristus telah dikaruniakan oleh Allah Bapa kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Sebagai kepala dari segala yang ada. Kepala dari apa? Ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi segala dan semua dan segala sesuatu. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, sebelum dunia dijadikan, Allah telah menetapkan bahwa di dalam Kristus, bahwa Kristus sendiri akan menjadi kepala daripada jemaat, yaitu tubuhnya. Ya, jadi Allah merencanakan bahwa dia akan membentuk satu tubuh Kristus yang disebut dengan manusia baru, ya, yaitu terdiri dari jemaat yang kudus, orang-orang yang percaya, orang-orang yang diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus, dan itu disebut sebagai tubuh Kristus. Maka kita ini mengenal apa yang disebut dengan gereja tubuh Kristus, dan kita adalah anggotanya. Kristus adalah kepalanya, ya, kepala tubuh. Itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi Kristus sebagai kepala tubuh jemaat, yaitu tubuh Kristus, ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Siapa yang akan menjadi anggotanya? Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Ya, kita mundur dari ayat 23, 22, kita mundur ke ayatnya yang ke-13. Ya, untuk melihat kalau Kristus adalah kepala tubuh gereja yang ditentukan oleh Allah Bapa, lalu siapa yang menjadi anggotanya? Ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan di dalam dia kamu, di dalam Yesus kita. Karena kita telah mendengar, karena iman timbul dari pendengaran, ya, yaitu Injil keselamatanmu. Jangan yang lain, tapi harus yang didengar adalah berita tentang keselamatanmu, keselamatanku, keselamatan semua orang. Nah, ini yang harus diperdengarkan, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu dikatakan, dan di dalam dia kamu, di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika orang percaya, ketika kita percaya, saudara percaya kepada Injil keselamatan. Apa itu Injil keselamatan? Injil keselamatan adalah berita kabar baik tentang Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk mengampuni segala dosa umat manusia. Ya, siapa yang percaya dikatakan dimeteraikan dengan Roh Kudus, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, orang-orang yang dimeteraikan dengan Roh Kudus inilah yang dikatakan telah dipilih di dalam Kristus. Ya, jadi ketika percaya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang mati mengampuni segala dosanya, orang itulah yang dipilih menjadi anggota gereja tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Dan itu sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Ya, sekali lagi, bukan percayanya yang ditentukan. Kalau percayanya itu ditawarkan, itu kepada semua orang, siapa saja itu terbuka. Tetapi bahwa ketika orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati mengampuni segala dosa, bahwa orang itu dimeteraikan langsung ketika percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, itu adalah rencana Allah yang sudah ditetapkan dari semula. Ya, karena kalau kita bandingkan Bapak Ibu Saudara dengan program Allah, program kerajaan kepada bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, kita bisa membaca itu di dalam kitab Yohanes, di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 1, pasal 2, bahwa orang Israel itu dikatakan ketika percaya, mereka bukan langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus.
Ya, tetapi mereka dijanjikan untuk menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Ya, itu karena apa? Karena yang dijanjikan kepada bangsa Israel itu berbeda dengan kita, bangsa lain atau kita tubuh Kristus. Kepada mereka dijanjikan berdasarkan nubuat. Maka kita lihat di dalam khotbah Petrus di masa di hari Pentakosta di Kisah Para Rasul 2 dikatakan bahwa Petrus mengatakan itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Joel. Apa itu? Yaitu ketika Roh Kudus turun ke atas orang-orang percaya, orang-orang Israel, gereja kerajaan, pada saat mereka menanti-nantikan turunnya Roh Kudus sesuai dengan janji Bapa. Ya, mereka tidak langsung dimeteraikan Roh Kudus ketika mereka percaya. Ya, karena apa? Karena itu adalah janji Tuhan berdasarkan nubuatan. Tetapi janji Tuhan berdasarkan dikatakan tadi pemilihan Allah terhadap Yesus Kristus di dalam program tubuh Kristus bagi kita bangsa lain, dikatakan ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itulah anggota-anggota daripada gereja tubuh Kristus, yaitu saudara-saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus pada zaman dispensasi kasih karunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah hal ini kalau kita lihat punya korelasi yang sangat kuat dengan pernyataan firman Tuhan di Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama. Ya, jadi ini ayat firman Tuhan yang pertama kali dinyatakan dan dikatakan di pasal 1 ayat 1 kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, simple dengan jelas sekali di situ dikatakan pada mulanya, ya di awal penciptaan Allah menciptakan langit dan bumi. Dari situlah kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, kalau kita kaitkan dengan Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-10 ini, disinilah rencana Allah sudah ditentukan ya jauh sebelumnya. Di ayatnya yang ke-10, kembali kita ke Efesus pasal 1, ayatnya yang ke-10 dikatakan, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, ya, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di bumi. Nah, kita lihat tadi di korelasinya dengan Kejadian pasal 1 ayat 1 bahwa dari semula Allah sudah punya rencana ya tentang surga atau tentang langit dan juga bumi, dunia ini, ya, Bapak Ibu Saudara. Yaitu kita memahami bahwa Allah sudah merencanakan kerajaannya akan ada di bumi ini. Ya, dan itu kita lihat melalui lebih banyak sekali kita pahami dinyatakan melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel, ya, bahwa kerajaan sorga akan datang ke bumi ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari tentunya mengenai program Allah untuk surga, ya, program Allah untuk yang di atas, untuk surga yang di atas. Nah, itu Bapak Ibu Saudara dikatakan sebagai sebuah rahasia, ya, dan itu baru dinyatakan ketika Tuhan Yesus Kristus naik ke surga dan dinyatakan melalui Rasul Paulus untuk disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain. Nah, jadi apakah rencana Allah untuk membentuk gereja tubuh Kristus itu sudah diketahui oleh nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara? Ya, kebanyakan orang mengatakan, oh sudah diketahui, sudah dinyatakan, ya, bahwa rencana Allah untuk program surga, ya, program orang-orang kudus, tubuh Kristus yang diposisikan di surga, kata mereka itu sudah diketahui oleh nabi-nabi sebelumnya. Tapi marilah kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Daripada kita berspekulasi, lebih baik kita membaca apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Kita baca begini. Ya, dikatakan, itulah sebabnya aku ini,
Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, ini orang-orang yang tidak mengenal Allah ini diterjemahkan dari Gentiles. Kalau di dalam Alkitab King James Bible, Alkitab King James dikatakan Gentiles, untuk kamu bangsa-bangsa lain, orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Siapa orang-orang dari bangsa-bangsa lain? Yaitu adalah bangsa di luar daripada bangsa pilihan bangsa Israel. Itu disebut bangsa lain, atau disebut bangsa yang tidak bersunat. Ya, kalau kita baca Alkitab, bangsa-bangsa lain itu disebut adalah bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Sedangkan bangsa Israel itu disebut bangsa pilihan atau bangsa yang bersunat. Ya, karena perjanjian, berdasarkan perjanjian mereka kepada nenek moyang Allah, kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ayat 2. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Kepada siapa? Kepada Paulus. Ya, jadi ada satu tugas penyelenggaraan kehendak rencana Tuhan kepada umat manusia, dan itu dipercayakan kepada seorang rasul, yaitu Paulus sendiri, ya, untuk menyelenggarakan kasih karunia Allah, memberitakan rahasia kebenaran Allah tentang tubuh Kristus itu dipercayakan kepada Paulus. Ayat 3, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku. Rahasia. Jadi ini sebuah rahasia. Kalau nubuat itu, Bapak Ibu Saudara, nubuatan itu bukan rahasia. Kenapa? Karena itu sudah bisa terbuka dibaca oleh semua orang, siapa saja. Ya, tetapi apa yang dikatakan Paulus di sini adalah tentang pembentukan gereja tubuh Kristus, program Allah yang surgawi ini, bukan yang duniawi atau yang bumiawi. Ya, itu dikatakan dinyatakan rahasianya kepadaku, kepada Paulus. Dengan apa dinyatakan itu, Bapak Ibu Saudara? Dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang saya mengajak kita untuk melihat Kolose, bagaimana lebih tegas lagi dikatakan oleh Paulus tentang wahyu rahasia mengenai rencana Allah yang surgawi ini. Pelayanan yang surgawi, pelayanan Yesus Kristus yang surgawi. Di Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-24. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, saya akan membacakan untuk kita semua. Sekarang aku bersukacita bahwa aku, nah ini aku secara personal. Ya, personal, sangat personal. Paulus mengatakan di sini, aku. Sebab aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku, ayat 25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu, yaitu jemaat tubuh Kristus, sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ayat 26. Ayat 26 ya, ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ya, jadi Paulus jelas mengatakan bahwa firman yang diterimanya, ya, wahyu yang diterima oleh Rasul Paulus itu adalah sebuah rahasia, ya, atau disebut dengan the mystery. Ya, rahasia yang belum pernah dibukakan dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, baru dinyatakan kepadanya. Nah, kita lihat lagi di Galatia pasal 1. Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-11 dan 12. Ini adalah bagian-bagian firman Tuhan yang sebagai penegasan yang sangat kuat bahwa apa yang dinyatakan kepada Rasul Paulus oleh Yesus Kristus dari sorga itu benar-benar belum diketahui oleh nabi-nabi atau rasul-rasul sebelumnya. Ayatnya yang ke-11 dan 12 dikatakan,
Galatia pasal 1, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku. Aku lagi-lagi di sini adalah Paulus. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Penyataan di sini lagi-lagi adalah sebagai wahyu, ya, revelation. Nah, jadi Tuhan Yesus sendiri yang langsung menyatakan berita Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain terkait rencana Allah, program Allah untuk sorga, yaitu gereja tubuh Kristus, ya, yang sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan, ya, bahwa Kristus adalah kepalanya, kepala tubuh Kristus, kepala gereja itu, ya, sedangkan setiap orang yang percaya kepada Injil keselamatan itu dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka setiap orang yang percaya itu menjadi anggota tubuh Kristus. Dan tentu Bapak Ibu Saudara bertanya, apa bedanya, ya, dengan program Tuhan untuk bumi ini? Bapak Ibu Saudara, gereja tubuh Kristus, kita tahu bahwa gereja tubuh Kristus yaitu kita yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus ini, suatu saat kita ini akan dijemput oleh Tuhan Yesus di awan-awan. Ya, kita akan dibawa ke awan-awan dan akan diangkat kita ke surga, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan orang-orang percaya yang dijadikan memenuhi program Allah sebagai orang-orang pilihan yang ditentukan oleh Allah untuk tinggal di bumi ini, di kerajaan sorga di bumi ini, adalah menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, sebelum Yesus datang kedua kali ke bumi ini, Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah lebih dulu datang di awan-awan, di angkasa, ya, menjemput seorang percaya untuk mengangkat dan membawa kita ke surga. Itulah gereja tubuh Kristus yang sudah ditentukan oleh Allah sebelum dunia dijadikan, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selanjutnya saya akan mengajak kita untuk melihat lagi gambaran yang lebih jelas lagi tentang orang-orang pilihan ini, orang-orang yang sudah ditentukan Allah, dikatakan sebelum dunia dijadikan. Di Roma pasal 8 ayatnya yang ke-29. Ya, ini juga bagian ayat firman Tuhan yang sering dipakai untuk menjadi dasar tentang orang-orang pilihan. Tetapi orang-orang pilihan ini dimaksudkan untuk tujuan apa? Kita akan lihat, kita akan baca dulu, ya, di Roma pasal 8 ayatnya yang ke-29. Dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ya, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Ditentukan, dipilih dari semula, kemudian ditentukan dari semula. Tadi kita sudah lihat bahwa maksud daripada kita dipilih itu adalah dipilih di dalam Kristus. Ya, bahwa Kristus pertama-tama ditentukan oleh Allah menjadi kepala tubuh, lalu Allah menawarkan keselamatan kepada setiap orang yang percaya, siapa saja, dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka ditetapkan menjadi anggota tubuh Kristus. Ya, ditentukan dari semula, dipilih dari semula untuk apa? Semuanya itu, Saudara, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bukan untuk dipilih dari semula supaya ditentukan siapa yang dipilih untuk diselamatkan. Tidak begitu, Saudara, dikatakan di sini, ya, bahwa dipilih, ditentukan di dalam Kristus, siapa yang percaya, mereka ditentukan dari semula supaya menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya,
Jadi ini lebih kepada apa, Bapak Ibu Saudara? Menjadi serupa dengan gambaran kemuliaan Kristus. Ya, jadi bukan ditentukan untuk selamat, tapi orang yang selamat itu, orang yang percaya itu, anak-anak Tuhan itu sudah ditentukan harus menjadi serupa dengan gambaran kemuliaan daripada anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini di dalam di ayat yang ke-29 ini, dan juga di Efesus pasal 1 tadi, kita lihat ada kata menjadi anak-anaknya, yaitu diterjemahkan diterjemahkan dengan dari adoption, ya, jadi adopsi, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita diadopsi. Nah, diadopsi ini tidak sama pemahamannya dengan pengertian umum. Kalau adopsi di masyarakat umum kan ada satu keluarga misalnya ingin mengangkat yang bukan anak kandungnya, ya, anaknya orang lain, kemudian ditetapkan diambil menjadi adopsi menjadi anak daripada satu pasangan keluarga, satu keluarga misalnya. Ya, ini bukan berbicara seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kata adopsi itu di dalam Alkitab itu adalah berbicara tentang di mana Allah menjadikan orang-orang yang percaya itu diterima secara penuh, dalam arti secara lengkap, secara sempurna, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita ini memang ketika kita percaya, kita ini sudah menjadi anak Allah, sudah sempurna memang posisi keselamatan kita di dalam Kristus. Tetapi secara keadaan di mana kita masih hidup di dalam daging ini, kita belum benar-benar sempurna, penuh menggambarkan kemuliaan Kristus. Tetapi kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 1 tadi, disitulah nanti kita akan secara penuh sebagai anak-anak Allah menggambarkan kemuliaan Kristus. Kita kembali dulu ke Efesus pasal 1 untuk melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan terkait dengan gambaran kemuliaan kita sebagai anak-anak Allah, dan kapan itu akan terjadi secara penuh. Di ayatnya yang ke-14, dan Roh Kudus itu, ya, tadi di ayat 13 dikatakan Roh Kudus dimeteraikan langsung kepada setiap orang yang percaya. Dan di ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, jadi ini berbicara tentang penentuan Allah bahwa kita orang yang percaya nanti ketika Tuhan Yesus datang, ya, tubuh kita yang fana ini akan ditebus, dalam arti akan disempurnakan, ya, seperti tubuh Yesus Kristus yang kekal, tubuh kebangkitan Yesus Kristus, tubuh kita akan menjadi sama seperti itu kemuliaannya, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, tentu itu belum berlangsung, itu kita masih menunggu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang disebut tadi bahwa kita ini ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan, akan dipermuliakan menjadi sama seperti Kristus yang adalah kepala, bahwa kita akan segambar dengan Dia, kepala tubuh Kristus, dan kita adalah anggotanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian dari 2 Tesalonika pasal 2 lagi, ya. Ada satu bagian lagi aspek daripada pemilihan ini, penggunaan daripada kata-kata pemilihan ini, yang yaitu terkait dengan pengangkatan gereja tubuh Kristus atau penyelamatan kita dari masa antikristus. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-13. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-13. Oke, saya baca begini, dikatakan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu
dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ya, jadi di situ ada dikatakan sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, diselamatkan dari apa? Konteks daripada keselamatan yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah bukan konteks dalam konteks keselamatan pribadi. Tidak. Karena kita lihat di dalam pasal 2 ayat 1, dari ayat 1, 2 Tesalonika ini jelas dikatakan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara. Ya, jadi ini tentang kedatangan Tuhan, berbicara tentang kedatangan Tuhan dan terhimpunnya kita sebagai anggota tubuh Kristus, ya, menantikan Dia kedatangannya di awan-awan. Dikatakan di situ, Dia minta supaya kepada kamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, ini antikristus Bapak Ibu Saudara tentunya, ya. Yang disebut dengan pembinasa keji, yang menginginkan dia disembah sebagai Allah. Ini adalah berbicara antikristus. 5. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Menahan siapa? Menahan si antikristus pembinasa keji itu. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan. Belum menyatakan diri, tetapi sudah ditentukan kapan waktunya nanti akan dia, si pendurhaka itu akan menyatakan dirinya. Nah, ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Ya, jadi masih ada yang menahan supaya pernyataan daripada antikristus itu masih tertahan, ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kalau Yesus datang kembali kedua kali, ya. Ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi ini Paulus menjelaskan Bapak Ibu Saudara tentang kejadian akan terjadi di mana masa sengsara besar di bumi ini, ya, sesuai dengan nubuat daripada kitab Daniel pasal 9, dan di situ antikristus akan berkuasa, ya. Dia akan menghukum semua orang yang tidak mau menyembah dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkait dengan hal itu, Paulus katakan tadi bahwa Allah sudah menetapkan kita, orang yang percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, tubuh Kristus, ditetapkan untuk diselamatkan dari masa sengsara itu. Ya, itu maksudnya di situ. Bahwa Tuhan sudah menentukan kita tidak akan masuk ke dalam pemerintahan antikristus. Antikristus tidak berhak atas hidup kita. Kita tidak akan melihat antikristus di bumi ini. Kenapa tidak melihat? Karena Allah sudah menetapkan kita diselamatkan dari kekejian atau dari keberingasan atau kejahatan yang dilakukan oleh antikristus kalau itu sudah dinyatakan nanti pada waktunya. Tetapi dikatakan tadi, kita ditetapkan oleh Allah dari semula untuk terlepas dari masa sengsara itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya, 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-13 dikatakan ini sudah didahului penjelasannya di sebelum 2 Tesalonika pasal 2 yang tadi yang sudah kita baca, ya. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 dari ayat 13, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati, ya, ingat sekali lagi, dikatakan kalau kita percaya, ya, kita adalah orang yang percaya bahwa apa yang kita percayai, yaitu Injil keselamatan, Yesus mati dan bangkit, ya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sampai kedatangan Tuhan yang mana ini? Ya, ini adalah kedatangan Tuhan yang rahasia, yang biasa disebut dengan rapture, ya. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari mana? Dari surga. Apa dia turun ke bumi? Tidak. Ya, turun Allah dari surga. Kemana? Di awan-awan. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, ya, dengan tubuh yang baru tentunya. Sesudah itu kita yang hidup, setelah dirubah tubuh kita dengan tubuh yang mulia juga, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka, ya, dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di mana? Di udara. Menyongsong Tuhan di angkasa, bukan menyongsong Tuhan di bumi. Saudara-saudara, menyongsong Tuhan di angkasa, itu yang dikatakan firman Tuhan ini. Ya, apakah ini benar demikian? Ya benar, saudara-saudara. Ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu tidak boleh kita rubah-rubah. Apa adanya, seperti yang dikatakan Tuhan, itu juga yang kita aminkan. Kalau kita tidak mengaminkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, berarti kita mencoba untuk mengubah apa yang Tuhan katakan, dan itu adalah suatu penyesatan. Nah, karena itu kita percaya bahwa suatu saat Yesus akan datang di awan-awan menjemput kita, saudara-saudara, supaya kita diselamatkan dari masa sengsara di mana antikristus berkuasa atas dunia ini, atas bumi ini, ya. Sehingga dikatakan dengan demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di mana? Di surga. Ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Hati kita terhibur, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Sebab dari sekarang kita sudah diselamatkan sampai pun nanti di akhir zaman, di mana antikristus akan berkuasa di bumi ini, Tuhan sudah menentukan bahwa kita diselamatkan daripada kekejaman, daripada perlakuan antikristus, saudara-saudara, yang akan datang. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita terlebih dahulu diangkat ke surga. Siapa kita? Orang-orang yang percaya saat ini dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, yaitu anggota gereja tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk kepada diskusi kita, maka saya akan menyampaikan kesimpulan kita di malam hari ini. Kita akan melihat di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Ini penting untuk disampaikan. Lalu kita bagaimana? Sesudah kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, lalu apa selanjutnya? Ya, apa yang menjadi tugas kita? Tugas kita adalah ini. Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini. Saya akan bacakan mulai dari ayat 8 saja. Ayat 8, 9, 10 menjadi satu kesatuan yang sangat memberkati kita pada malam hari ini. Dikatakan ayat 8, Efesus pasal 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
atau melalui iman lebih tepatnya. Ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan kita itu benar-benar murni adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Ya, itu bukan hasil di ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan bahwa keselamatan kita dijamin oleh Kristus sekali untuk selama-lamanya. Hanya melalui iman kita terima, karena itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus yang sudah mati mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Lalu apa yang selanjutnya? Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Kita ini diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Hidup kita yang lama, yang merupakan warisan dari Adam yang berdosa, itu sudah berlalu. Ya, sesungguhnya yang baru telah datang. Kita sudah diciptakan kembali di dalam Kristus secara rohani. Makanya kita ini disebut adalah ciptaan baru. Kita ini adalah manusia baru. Orang-orang yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus ini adalah orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang digabungkan di dalam kehidupan manusia baru yang ada di dalam Kristus. Dan dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, saudara-saudara, tentu saja kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan untuk suatu tujuan, rencana, maksud Allah. Ya, ada pekerjaan baik yang menurut Allah, di mana dikatakan di situ yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya apa? Supaya kita hidup di dalamnya, di dalam perbuatan baik, pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah bagi kita sebagai warga surga, bagi kita sebagai anggota gereja tubuh Kristus, bagi kita yang didestinasikan, yang sudah ditetapkan menjadi pewaris surga. Sudah ditetapkan ada serangkaian perbuatan baik, pelayanan Kristus yang surgawi, ya, untuk kita hidup di dalamnya. Nah, kita tidak ditetapkan sebagai orang-orang yang akan melayani, ya, menurut program Allah untuk kerajaannya di bumi ini, tetapi adalah untuk program Allah untuk tubuhnya yang surgawi. Nah, di mana itu kita lakukan? Tentu di dunia ini. Tetapi orientasi kita adalah, tujuan kita adalah apa yang Paulus katakan kepada jemaat Kolose, pikirkanlah perkara yang di atas. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kita melakukan sebuah pelayanan yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya dalam kerangka program Allah untuk melayani Kristus yang surgawi. Nah, ini yang perlu kita pahami, yang perlu terus-menerus kita pelajari, Bapak Ibu Saudara. Sehingga di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ini adalah sebuah warning bagi semua orang yang mengaku percaya kepada Kristus atau mengaku para pelayan atau hamba Tuhan. Ya, ini adalah sebuah warning. Kenapa jadi warning? Sebetulnya ini adalah merupakan janji pahala atau upah dari Allah, tetapi ada juga sekaligus menjadi warning, menjadi peringatan. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena dikatakan di situ di ayat 11 itu, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, ketika kita percaya, kita sudah berada di posisi, di landasan yang benar, yaitu di dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Karena kita sudah di dalam Kristus, dan Kristus sudah ada di dalam kita. Tetapi, ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan apa? Dengan emas, perak, batu permata. Jadi apa yang kita khotbahkan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita lakukan itu diumpamakan hasilnya adalah seperti emas, perak, dan batu permata kualitasnya. Ya. Lalu yang kedua, kayu, rumput kering, atau jerami. Ada bagian yang kedua, kayu, rumput kering, dan jerami.
Nah, ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, pelayanan kita di bumi ini, semuanya suatu saat akan diuji di tahta pengadilan Kristus. Dan semua pekerjaan kita itu diuji, diibaratkan seperti tadi, diperhadapkan antara api dengan emas, perak, dan batu permata. Tentu akan bertahan walaupun berbeda kualitasnya. Tetapi ketika api diperhadapkan dengan kayu, rumput kering, dan jerami, itu pasti hangus. Nah, ini yang menjadi warning bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dikatakan di ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, bukan orangnya yang terbakar. Ingat Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan tidak akan mengubah janjinya. Jika pekerjaannya terbakar, kita tidak akan terbakar. Orang-orang percaya tidak akan terbakar lagi. Tapi pekerjaannya, perbuatan kita terbakar setelah diuji, ya. Ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tetap diselamatkan. Kenapa? Karena keselamatan itu bukan karena perbuatan, bukan karena pekerjaan, tetapi itu adalah anugerah kasih karunia Allah yang diterima secara cuma-cuma karena penebusan Yesus Kristus yang sudah mengampuni segala dosa kita, dan karena kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tetapi kita punya tanggung jawab untuk melayani, punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil keselamatan, memberitakan Injil Kristus, punya tanggung jawab untuk membangun kehidupan yang benar-benar sesuai dengan pekerjaan yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalam kebaikan yang Allah sudah tetapkan untuk kita lakukan atau untuk kita hidupi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Marilah kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, yang sudah ditetapkannya di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan, bahwa kita ini adalah pewaris surga, bahwa kita ini adalah anggota gereja tubuh Kristus, ya, bahwa kita ini adalah dipersiapkan untuk memuliakan Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, marilah kita pertama-tama bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang sangat luar biasa yang sudah sampai kepada kita. Dan yang kedua, mari kita gunakan kesempatan waktu yang sisa yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini untuk melayani Dia dengan sungguh-sungguh, karena besarlah upahmu di surga. Bapak Ibu Saudara, demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Jadi sudah jelas sekarang apa artinya kita dipilih oleh Allah, dan untuk apa kita dipilih oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa ada channel kita, channel YouTube kita, Gerika Makedonia. Saya mohon Bapak Ibu Saudara berkenan untuk mohon bantu untuk di like, di subscribe, maupun dibagikan YouTube kita yang ada di channel Gerika Makedonia. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat malam. Terima kasih.